Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan studi kasus pengembangan ekonomi kreatif. Saya sendiri Yumna Atorik, NIM 18 19 10 50 10 40, dan Widya Nurisna ini 18 19 10 50 10 11, dan Via Nuryawati 18 19 10 50 10 68. Agenda pembahasan: yang pertama, pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, strategi pengembangan ekonomi kreatif. Yang ketiga, studi kasus. Saya akan menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif secara umum ialah era ekonomi baru setelah era ekonomi pertanian, industri, dan informasi. Ekonomi kreatif mengandalkan pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia untuk menghasilkan gagasan kreatif dan informatif yang merupakan faktor utama produksi. Definisi ekonomi kreatif dijabarkan lebih lengkap pada Konferensi Perdagangan dan Perkembangan yang diadakan PBB, United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD tahun 2010, yaitu konsep yang senantiasa berubah berdasarkan kreativitas dan berpotensi memajukan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Menurut John Hawkins, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Definisi ekonomi kreatif yaitu penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas ialah strategi pengembangan ekonomi kreatif. Mengapa ekonomi kreatif harus dikembangkan? Di zaman yang semakin modern dan perekonomian yang semakin berkembang, nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan, kreativitas, dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif antara lain karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam yang pertama itu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, 2 yaitu menciptakan iklim bisnis yang positif, 3 membangun citra dan identitas bangsa, 4 mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, 5 menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa, yang terakhir yaitu memberikan dampak sosial yang positif. Maka muncul strategi pengembangan ekonomi kreatif. Di antaranya ada 4 strategi, yaitu melestarikan budaya lokal yang disertai dengan penyesuaian terhadap perkembangan terbaru yang lebih modern agar menarik generasi muda dan pasar internasional. 2 yaitu melestarikan dan memperkuat nilai-nilai budaya untuk meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia melalui konservasi cagar budaya dan proteksi warisan budaya. 3. Membangun perilaku dan semangat kreativitas masyarakat berbasis budaya secara konsisten yang tercermin di segala dimensi sosial kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan rasa memiliki budaya
yang diwariskan oleh leluhur guna menumbuhkan perilaku kebanggaan atas budaya lokal dan kebanggaan memakai produk produksi dalam negeri. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah studi kasus. Untuk studi kasus yang dipilih mengenai pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata budaya terkait pengrajin tenun di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas memiliki beragam potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Salah satu di antaranya adalah potensi wisata budaya, wisata industri kreatif, dan wisata alam. Dengan digagasnya Desa Sumber Harapan sebagai desa wisata budaya ditambah dengan potensi-potensi lain yang ada di Kecamatan Sambas, khususnya di Desa Sumber Harapan seperti wisata agro, wisata sungai, serta aspek-aspek lain yang bisa dioptimalkan, mestinya mampu mendorong perekonomian masyarakat desa. Adapun kelemahan pengembangan desa menjadi desa wisata adalah terkait mengenai rendahnya inovasi dan kreativitas, keterbatasan modal, belum ada manajemen kerja, penguasaan pasar masih kurang, dan rendahnya mental wirausaha. Tidak hanya demikian, ditambah dengan manajemen kerja UKM, khususnya pengrajin tenun di Kabupaten Sambas, umumnya masih dibilang atau dinilai kurang profesional. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya pembukuan usaha. Kurangnya manajemen kerja ini umumnya diakibatkan oleh pengetahuan pengusaha UKM yang dinilai minim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada studi kasus kami dengan analisis SWOT, ditemukan 6 jenis alternatif strategi. Yang pertama ialah pemanfaatan pengalaman dan teknologi untuk intensifikasi dan diversifikasi produk. 2. Pemanfaatan etos kerja untuk memperluas akses pasar. 3. Meningkatkan budaya kerja keras untuk menguasai pasar. 4. Pembinaan terpadu dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam manajemen, penyerapan teknologi, dan informasi tentang pengolahan dan pasar. Strategi ini muncul karena adanya peluang pangsa pasar yang semakin besar, khususnya untuk produk usaha ekonomi kreatif. Selain itu, akan menciptakan banyak lapangan usaha yang baru dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang semakin modern. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM sangat penting untuk dilakukan, baik dalam manajemen usaha, pola pikir pengusaha tentang pentingnya sentuhan teknologi dalam proses produksi, dan informasi tentang pasar hasil produksi. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada pelatihan-pelatihan kepada penggiat ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan keahlian manajemen usaha. Kemudian, pengembangan sistem informasi terpadu, pengembangan usaha ekraf sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil produksi dan informasi-informasi lainnya. Strategi selanjutnya ialah memanfaatkan dukungan pemerintah dan pihak swasta untuk memperkuat pendanaan dalam peningkatan sarana dan prasarana. Penguatan dukungan bagi usaha kreatif sangat diperlukan dalam rangka untuk keberlanjutan suatu usaha. Bentuk dukungan yang dimaksud dapat berupa penciptaan regulasi yang mendukung terciptanya dan berkembangnya suatu usaha. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pro kepada pengrajin, tentunya program-program untuk kegiatan pengembangan usaha ekonomi kreatif akan lebih mudah terdanai. Salah satu keberhasilan usaha ekonomi kreatif tidak terlepas dari dukungan dan peran serta dari pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada usaha ekonomi kreatif. Salah satu bentuk penyaluran kredit tersebut adalah dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudian strategi selanjutnya ialah meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang terkait. Kerjasama
dalam suatu usaha sangat penting untuk dilakukan, baik dari sesama pengusaha, pemerintah, maupun dengan pihak perbankan. Kerjasama dengan pemerintah, pengusaha aircraft dapat secara bersamaan melakukan promosi ke daerah-daerah lain melalui pameran-pameran yang biasanya diikuti dan dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Adapun benang merah yang menjadi catatan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai model pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya industri kreatif berbasis budaya seperti kerajinan tenun yang muncul dari kelompok industri kecil menengah dengan mempunyai keunikan dan nilai jual untuk dikembangkan. Yang kedua, model pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata budaya di Kabupaten Sambas dengan meningkatkan nilai jual budaya lokal yang ada di Kabupaten Sambas. Khusus untuk Kecamatan Sambas, Desa Wisata Sumber Harapan yang terletak di utara kota Sambas merupakan salah satu potensi wisata yang mestinya harus didukung secara optimal. Studi kasus yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan industri kreatif dalam mewujudkan kota cerdas di Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan perencanaan pembangunan industri nasional secara sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN tahun 2015 hingga 2035 yang terdapat dalam PP nomor 14 tahun 2015. Adapun visi pembangunan industri nasional adalah menjadi negara industri yang tangguh yang bercirikan antara lain. Yang pertama yaitu struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan. Yang kedua yaitu industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Yang ketiga yaitu industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan visi yang saya sebutkan, pembangunan industri nasional mengembangkan salah satunya adalah dengan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, termasuk di dalamnya adalah perekonomian daerah. Secara khusus, pengembangan industri kreatif di Indonesia dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun teknik data yang dilakukan ada dua cara, yaitu survei instansional dan pengamatan lapangan, di mana dalam survei instansional ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder tentunya, baik data numerik ataupun data-data dokumen, kebijakan, dan peraturan yang terkait. Sedangkan pengamatan lapangan dilakukan terutama untuk pengecekan ulang data sekunder dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Untuk teknik analisa yang digunakan ada dua, yaitu analisis SWOT dan analisis posisi strategis, di mana pada analisis SWOT ini terdapat dua faktor, yaitu ada faktor eksternal maupun internal. Nah, selanjutnya analisis posisi strategis ini untuk menentukan posisi strategis setiap jenis industri kreatif dengan memanfaatkan hasil analisis SWOT yang sebelumnya. Kemudian disusun diagram posisi strategis. Pemetaan ini tentunya diperlukan untuk menentukan alternatif strategi yang dapat direkomendasikan dengan melihat kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang ada. Untuk teknik analisis SWOT yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal lingkungan sektor industri kreatif.
Kondisi internal menggambarkan semua kondisi dan faktor-faktor dalam masyarakat di Kabupaten Purbalingga, berupa potensi atau kekuatan dan kelemahan yang meliputi berbagai aspek potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar tersebut. Adapun beberapa indikator analisis faktor internal yaitu seperti letak strategis Kabupaten Purbalingga, sarana telekomunikasi, kelompok penduduk usia muda yaitu kelompok umur 19 hingga 40 tahun. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat. Yang kelima yaitu tersedianya fasilitas website pemerintah Kabupaten Purbalingga. Yang keenam ada blog resmi SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Yang ketujuh yaitu berbagai wadah promosi potensi industri kreatif. Yang kedelapan terdapat beberapa perguruan tinggi. Kemudian adanya pusat aktivitas industri kreatif seperti wisata belanja, wisata kuliner, pusat aktivitas atau kegiatan kaum muda yang ada di wilayah studi. Kemudian ada event ataupun kegiatan masyarakat yang dapat menjadi media atau forum bagi pengembangan industri kreatif. Yang selanjutnya yaitu potensi industri kreatif yang berbasis pada pengetahuan, desain, dan kreativitas. Yang selanjutnya yaitu penghargaan masyarakat Kabupaten Purbalingga terhadap produk asli atau karya sendiri. Yang selanjutnya yaitu fasilitas dan kesadaran tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI terhadap produk asli Kabupaten Purbalingga sendiri. Yang selanjutnya yaitu tersedianya basis data sektor industri kreatif yang dapat menjadi data dasar bagi SKPD. Yang ke-15 yaitu program ataupun kegiatan pemerintah daerah yang memfasilitasi penguatan sumber daya kreatif sebagai basis bagi pengembangan industri kreatif. Yang ke-16 ada optimalisasi pengembangan sentra ataupun klaster industri kreatif Kabupaten Purbalingga. Yang selanjutnya itu koordinasi antar SKPD, fasilitasi dan dukungan kebijakan serta komitmen SKPD pengampu urusan dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Purbalingga. Yang selanjutnya itu kebijakan yang mendukung iklim kreatif di Kabupaten Purbalingga dalam hal perizinan dan investasi. Yang selanjutnya yaitu tersedianya arena, gedung kesenian ataupun art center yang dapat menjadi pusat aktivitas dan kegiatan pengembangan industri kreatif. Yang selanjutnya yaitu kerjasama antar daerah atau KAD dalam mengembangkan industri kreatif antara Kabupaten Purbalingga dengan kota lain di Indonesia yang terkait dengan pemasaran produk ataupun jasa industri kreatif. Yang terakhir adanya dukungan dunia usaha dan cendekiawan dalam upaya pengembangan industri kreatif di Kabupaten Purbalingga. Nah, sedangkan dalam kondisi eksternal adalah penggambaran semua kondisi dan faktor yang berada di luar pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang berupa peluang atau dan ancaman yang meliputi berbagai aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana serta kebijakan pembangunan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan industri kreatif di Kabupaten Purbalingga. Indikator analisis faktor eksternal sendiri ada 6 yaitu dukungan kebijakan nasional bagi pengembangan industri kreatif. Yang kedua yaitu ada dukungan kebijakan dalam upaya keberpihakan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah. Yang ketiga yaitu gaya hidup masyarakat perkotaan pada gaya hidup kembali ke alam dan lebih mencintai seni dapat menjadi pasar bagi produk kreatif. Yang keempat berlakunya perdagangan bebas Asia atau AFTA
mulai tahun 2010. Yang kelima, adanya peningkatan persaingan produk industri kreatif. Yang terakhir yaitu masuknya produk-produk kreatif berharga murah dan yang dari luar negeri seperti Jepang, Cina, Korea, ataupun Taiwan. Nah, nanti hasil dari analisis SWOT ini kemudian direkomendasikan yaitu dengan melihat kekuatan dan kelemahan atau faktor internal serta ETOP atau yang yaitu dengan melihat peluang dan ancaman seperti itu. Dari kedua analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa sektor layanan komputer dan piranti lunak di Kabupaten Purbalingga memiliki nilai IFAS 0,14 sedangkan EFAS 0,56 dengan tingkat potensi pengembangan sebesar 0,08. Dalam kondisi ini menjadikan berada pada kuadran 1. Sedangkan untuk sektor riset dan pengembangan memiliki nilai IFAS 1,43 sedangkan EFAS 1 dan potensi pengembangan sebesar 1,43 dan berada pada kuadran 1 juga. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa karakter kedua sektor pendukung industri kreatif masih berada pada tataran kuadran 1. Ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi masih bersifat dasar. Diperlukan strategi untuk meningkatkan kegiatan industri kreatif melalui pemanfaatan perkembangan IT, memperluas link kerjasama maupun bisnis khususnya antara pemerintah dengan institusi perguruan tinggi dan kaum bisnis untuk mendapatkan hasil yang optimal dan baik dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Purbalingga. Maka perlu kolaborasi antar aktor utama dengan starting point dari ketiga aktor utama ini adalah komitmen cendekiawan, bisnis dan pemerintah, koordinasi antara ketiga aktor secara berkesinambungan serta mengupayakan sinergi untuk mengembangkan industri kreatif. Sekian penjelasan mengenai studi kasus ekonomi kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.